Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Wicaksono dengan NIM 171242209. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil penelitian saya berjudul Pengembangan Aplikasi Pencatatan Transaksi Berbasis AppSheet pada Perusahaan X. Penelitian ini dibimbing oleh Bapak Roni Fasla SPD MM selaku dosen pembimbing pertama dan Bapak Rai Dwi Panili SE Skom Mkom selaku dosen pembimbing kedua. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan 5 pokok bahasan yang utama, yaitu pendahuluan, kajian pustaka, metode penelitian, hasil, dan pembahasan, dan terakhir ada penutup. Oke, selanjutnya kita masuk ke bab yang pertama, yaitu pendahuluan. Perkembangan teknologi informasi saat ini mendorong hampir setiap perusahaan untuk melakukan digitalisasi proses administrasi. Guna melakukan digitalisasi proses administrasinya, guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja. Salah satu aktivitas administrasi yang cukup penting adalah pencatatan transaksi. Pada perusahaan X yang bergerak di bidang klinik kecantikan, proses pencatatan transaksi ini masih dilakukan secara manual menggunakan Microsoft Excel. Dengan jumlah transaksi yang diproses berkisar antara 20 hingga 50 transaksi per hari. Selain itu, saya menemukan bahwa penyimpanan bukti transaksi masih seperti invoice, nota pembayaran, bukti transfer masih tersebar di berbagai file dan folder penyimpanan yang berbeda-beda. Kondisi ini menyulitkan proses pencarian data ketika dibutuhkan kembali, meningkatkan risiko kehilangan dokumen, dan membuat pengelolaan arsip menjadi kurang efektif. Di sisi lain, proses rekapitulasi dan penyusunan laporan transaksi masih membutuhkan waktu sekitar 1 hingga 2 hari kerja, serta berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan atau human error. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan pengembangan aplikasi pencatatan transaksi berbasis AppSheet pada perusahaan yang dapat diakses secara real-time, baik melalui perangkat mobile maupun desktop, sehingga diharapkan mampu meningkatkan efisiensi administrasi transaksi pada perusahaan. Untuk memperkuat latar belakang tersebut, saya melakukan riset melalui kuesioner kepada 7 responden yang terlibat langsung pada proses administrasi di bagian finance. Hasil menunjukkan bahwa 71,4% responden menyatakan sangat tidak setuju bahwa penyimpanan arsip transaksi saat ini sudah tertata dengan baik. Ditambah 28,6% yang menyatakan tidak setuju, artinya responden sepakat bahwa pengarsipan yang berjalan saat ini masih bermasalah. Sementara itu, pada pertanyaan mengenai proses pencatatan transaksi yang masih manual, 57,1% responden menyatakan setuju dan 42,9% menyatakan sangat setuju bahwa proses pencatatan memang masih dilakukan secara manual. Data riset ini memperkuat urgensi bahwa perusahaan X memang membutuhkan solusi digitalisasi pencatatan transaksi. Berdasarkan latar belakang dan hasil riset tersebut, saya merumuskan 6 poin analisis kebutuhan, yaitu pencatatan transaksi secara digital, penyimpanan bukti transaksi yang terintegrasi, fitur pencarian data transaksi yang cepat, monitoring data transaksi secara real-time, dashboard dan laporan transaksi otomatis, akses melalui smartphone maupun desktop. Dari kebutuhan tersebut, penelitian ini memiliki 5 tujuan penelitian, yaitu merancang desain aplikasi pencatatan transaksi, mengembangkan aplikasinya, mengetahui tingkat kelayakan aplikasi berdasarkan validasi ahli dan pengguna, mengetahui hasil uji coba penggunaan aplikasi, dan pada akhirnya menghasilkan aplikasi pencatatan transaksi yang dapat digunakan sebagai media pendukung digitalisasi administrasi transaksi perusahaan. Selanjutnya kita memasuki bab kedua, yaitu kajian teori. Terdapat 6 teori relevan yang menjadi landasan penelitian ini. Yang pertama adalah sistem informasi. Menurut Laudon, sistem informasi tidak hanya sekedar perangkat lunak atau perangkat keras, melainkan pencangkup interaksi antara teknologi dan pengguna dalam mencapai tujuan organisasi. Yang kedua ada transaksi.
Menurut Mulyadi, transaksi adalah suatu kejadian ekonomi yang dapat mempengaruhi posisi keuangan perusahaan dan harus dicatat sehingga dasar penyusunan laporan keuangan. Yang ketiga ada pengarsipan transaksi, yaitu kegiatan pengelolaan data penyimpanan dokumen transaksi yang dihasilkan dari aktivitas operasional perusahaan agar dapat digunakan kembali sebagai sumber informasi, alat bukti, bahan pertanggungjawaban, serta pendukung proses pengambilan keputusan. Yang keempat ada manajemen arsip elektronik. Menurut International Council and Archive atau ICA, menunjukkan arsip elektronik bertujuan untuk menjamin bahwa informasi yang tersimpan tetap tetap utuh, dapat dipercaya, dan mudah diakses ketika dibutuhkan oleh organisasi. Selanjutnya ada EPSIT. Nah, penelitian Wilodadi et al. Menunjukkan bahwa implementasi EPSIT pada sistem administrasi mampu meningkatkan kecepatan pengolahan data dan mengurangi kesalahan catatan yang sering terjadi secara manual. Yang terakhir ada model ED. Menurut Robert van Mariebrits, ED adalah kerangka kerja sistematis yang digunakan dalam pengembangan produk pembelajaran maupun sistem dengan melalui 5 tahap utama, yaitu analisis kebutuhan, perancangan pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Saya juga melakukan kajian terhadap 3 peneliti terdahulu yang relevan sebagai pembanding. Yang pertama ada penelitian menurut Muhammad Iqbal dengan judul pengembangan aplikasi pencatatan keuangan Masjid Zulfanur berbasis mobile dengan EPSIT dan metode waterfall. Yang kedua ada penelitian dari Eti Suprihatin dengan judul aplikasi pengolahan penerimaan keuangan menggunakan EPSIT. Terus yang terakhir ada penelitian dari Nur Hayati dengan judul aplikasi pengolahan kas berbasis EPSIT pada koperasi. Selanjutnya saya akan memaparkan model solusi yang ditawarkan dalam penelitian ini. Dari segi bentuk dan sasaran pengguna, solusi yang ditawarkan berupa aplikasi AppSheet yang terhubung dengan Google Spreadsheet sebagai basis data dan Google Drive sebagai media penyimpan dokumen transaksi. Sistem ini dapat diakses melalui smartphone maupun desktop. Sasaran penggunanya adalah admin finance karena mereka lah yang bertanggung jawab terhadap catatan transaksi dan pengelolaan dokumen transaksi perusahaan. Dari segi landasan konsep, penelitian ini menggunakan konsep no-code application development, yaitu pengembangan aplikasi tanpa memerlukan kemampuan pemrograman yang kompleks melalui platform AppSheet. Data yang tersimpan pada Google Spreadsheet dapat diubah jadi aplikasi yang dapat digunakan secara langsung melalui perangkat mobile maupun desktop. Adapun komponen utama model dari aplikasi ini terdiri dari 4 bagian, yaitu form input transaksi, fitur upload bukti transaksi, fitur pencarian dan filter data, serta dashboard dan laporan transaksi. Agar penelitian ini lebih terarah, saya menetapkan ruang lingkup, batasan, dan indikator sukses proyek. Ruang lingkup proyek mencakup perancangan antarmuka aplikasi pencatatan transaksi berbasis AppSheet, pengembangan fitur pencatatan transaksi secara digital, implementasi fitur unggah dokumen pendukung, pengembangan fitur pencarian dan filter data, penyajian dashboard, dan laporan untuk kebutuhan monitoring, serta pengujian aplikasi pada lingkungan kerja perusahaan X. Untuk batasan proyek dalam penelitian ini adalah aplikasi hanya difokuskan pada proses pencatatan, penyimpanan, pencarian, dan pelaporan transaksi. Data yang dikelola hanya mencakup data transaksi pada perusahaan X dan penguji dilakukan dalam skala terbatas pada pengguna yang terlibat dalam administrasi transaksi. Sementara itu, indikator sukses dari proyek ini adalah aplikasi berjalan sesuai fungsi yang dirancang, mempermudah pencatatan transaksi secara digital, bukti transaksi tersimpan secara terintegrasi, mempercepat pencarian data transaksi, menyediakan dashboard dan laporan secara real-time, mendapatkan penilaian layak dari validator dan pengguna, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi administrasi transaksi. Oke, selanjutnya, baik. Kita masuk ke bab 3, yaitu metode penelitian.
Penelitian ini dilaksanakan di perusahaan X, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang klinik kecantikan yang berlokasi di Jakarta Timur. Penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih 7 bulan, terhitung dari Februari 2025 hingga Agustus 2025. Langkah-langkah penyusunan proyek, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Research and Development atau R&D. Menurut Sugiono, metode R&D merupakan pendekatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan produk yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan nyata di lapangan. Untuk model pengembangannya, saya menggunakan model EDI yang terdiri dari analisis, design, development, implementation, dan evaluation. Menurut Branch, model EDI banyak digunakan dalam penelitian pengembangan karena memberikan kerangka kerja yang jelas mulai dari analisis, kebutuhan, hingga evaluasi produk. Berikut ada alur sistem pencatatan transaksi. Diawali dengan membuka aplikasi F-Sheet, dan kita langsung diarahkan ke layanan dashboard. Setelah itu kita dapat menginput data transaksi. Habis itu kita dapat mengupload bukti transaksi. Setelah itu data tersimpan pada dashboard, fitur pencarian dan filter data. Habis itu kita dapat mengakses laporan transaksi dan selesai. Selanjutnya yaitu ada data dan material. Pada penelitian ini, jenis data yang digunakan terdiri dari data kualitatif dan kuantitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui 3 cara, yaitu observasi, wawancara, dan sebar kuesioner. Instrumen penelitian yang digunakan berupa angket kelayakan aplikasi pencatatan transaksi, baik untuk ahli media maupun ahli materi. Sementara itu, teknik analisis data yang digunakan meliputi analisis kualitatif dan analisis kuantitatif, yang akan saya jelaskan lebih lanjut pada slide berikutnya. Skala Likert dan perhitungan presentasi. Untuk mengukur tingkat kelayakan aplikasi saya menggunakan skala Likert dengan 5 kategori jawaban, yaitu sangat tidak setuju dengan skor 1, tidak setuju dengan skor 2, netral dengan skor 3, setuju dengan skor 4, dan sangat setuju dengan skor 5. Perhitungan presentasi kelayakan dilakukan dengan rumus skor yang diobservasi dibagi skor yang diharapkan, dikalikan 100%. Hasil presentasi tersebut kemudian dikategorikan ke dalam 5 tingkat kelayakan. 81% hingga 100% dikategorikan sangat layak, 61% hingga 80% dikategorikan layak, 41% hingga 60% dikategorikan cukup layak, 21% sampai 40% dikategorikan kurang layak, dan yang terakhir ada 0% sampai 20% dikategorikan sangat tidak layak. Selanjutnya saya akan memaparkan bab 4, yaitu hasil dan pembahasan. Berikut ini adalah tampilan aplikasi yang telah saya kembangkan. Pada bagian dashboard, pengguna dapat melihat grafik pendapatan bulanan secara visual sehingga memudahkan monitoring performa transaksi setiap bulannya. Pada bagian laporan transaksi, sistem menampilkan data transaksi secara terstruktur meliputi nama customer, ID transaksi, tanggal, nomor invoice, nominal, hingga bukti invoice yang telah diunggah sebelumnya. Selanjutnya, pada bagian data transaksi, seluruh data yang telah diinput dapat dilihat secara lengkap dan dapat dicari dengan mudah menggunakan fitur pencarian. Yang pada bagian terakhir ada input transaksi. Admin Finance dapat memasukkan data transaksi baru secara langsung, mulai dari tanggal, nomor invoice, nama customer, hingga nominal transaksi, sehingga proses pencatatan menjadi lebih cepat dibandingkan pencatatan manual sebelumnya. Untuk menguji fungsionalitas aplikasi, saya melakukan User Accepted Test atau UAT dengan hasil kelulusan UAT sebesar 93%. Hasil ini menunjukkan bahwa seluruh skenario uji telah memenuhi kriteria penerimaan dan tidak ditemukan kendala yang bersifat menghambat. Pengujian ini dilakukan bersama ahli media dan
ahli materi. Dari sisi dampak operasional, penggunaan aplikasi ini terbukti membuat proses pencatatan transaksi menjadi lebih cepat dan efisien, mengurangi kesalahan pencatatan, serta memastikan data transaksi tersimpan secara terpusat. Oke, selanjutnya hasil penilaian validator. Berdasarkan hasil penilaian validator, aplikasi ini memperoleh presentasi kelayakan yang tinggi, baik dari ahli materi maupun ahli media. Sebagaimana diajukan pada grafik, interpretasinya produk ini dinyatakan layak digunakan untuk mendukung pencatatan transaksi dengan kategori kelayakan berada pada rating rentang 81 sampai 100%, yaitu kategori sangat layak. Baik, kita masuki pada bagian terakhir, yaitu bab 5, penutup. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan dapat disimpulkan beberapa hal. Yang pertama, ada kebutuhan digitalisasi pencatatan transaksi di perusahaan X menjadi penting, karena proses pencatatan yang sebelumnya dilakukan secara manual berpotensi menyebabkan kesalahan pencatatan, kesulitan dalam pencarian data transaksi, serta kurang efisien dalam pengolahan dokumen pendukung transaksi. Kedua penelitian ini menggunakan metode Research and Development atau R&D untuk modelnya, yaitu EDI, untuk mengembangkan aplikasi pencatatan transaksi berbasis AppSheet yang terintegrasi dengan Google Spreadsheet. Ketiga, aplikasi ini dikembangkan berhasil diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan operasional perusahaan dengan memperoleh hasil validasi dengan kategori sangat layak, yaitu 92,86% dari ahli media, 100% dari ahli materi, dan 93,47% berdasarkan user accepted testing atau UAT. Oke, selanjutnya, meskipun demikian, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, fitur aplikasi ini masih berfokus pada pencatatan pelaporan transaksi. Yang kedua, basis data yang digunakan masih berupa Google Spreadsheet dan belum terintegrasi dengan sistem lain seperti ERP atau sistem akuntansi. Dan ketiga, pengembangan aplikasi ini hanya mencakup kebutuhan operasional perusahaan X sesuai dengan ruang lingkup penelitian yang telah ditetapkan. Keterbatasan ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk pengembangan penelitian selanjutnya. Demikian presentasi hasil penelitian yang dapat saya sampaikan. Besar harapan saya aplikasi pencatatan transaksi berbasis AppSheet ini dapat terus dikembangkan dan memberikan manfaat nyata bagi perusahaan dalam mendukung digitalisasi administrasi transaksinya. Saya mengucapkan terima kasih kepada semuanya. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.